Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di hari ini kita akan pelajari tentang logaritma. Nah, materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu eksponen. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara logaritma dan eksponen? Biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita bahas materinya. Nah, kita mulai pembahasan materi dari konsep logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Bentuk logaritma pun bisa diubah menjadi bentuk eksponen. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matematikanya seperti ini. Jadi jika ada fungsi eksponen a pangkat n sama dengan b, itu bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma a log b sama dengan n. Nah, kalau di fungsi eksponen kalian udah tahu ya, a ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. N-nya ini sebagai eksponen atau pangkatnya, dan b ini adalah hasil dari eksponennya. Nah, di logaritma pun juga ada nama-namanya nih, untuk a, b, dan n. Kalau di logaritma, a ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. B-nya kita sebut sebagai numerus atau bilangan yang mau kita cari nilai logaritmanya. Sedangkan n-nya kita sebut sebagai hasil logaritma. Nah, A sama B atau basis dan numerusnya ini punya syarat-syarat. Jadi nggak semua bilangan bisa jadi basis dan numerus. Syarat-syaratnya apa aja sih? Jadi syaratnya seperti ini. Jadi untuk A atau untuk basis, syaratnya yang pertama dia harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi nilai A ini cuma bisa ditempati oleh 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Lalu 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Karena kita punya syarat untuk A ini adalah A lebih dari 0, yang artinya dia bilangan positif, dan A tidak sama dengan 1. Jadi 1 itu tidak boleh menjadi basis. Lalu untuk numerus sendiri, dia harus lebih dari 0. Jadi numerusnya ini harus bilangan positif. Seperti itu ya. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan di sini kita diberikan bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita diminta mengubah bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma. Jadi ketika kita diminta mengubah bentuk eksponen ini menjadi bentuk logaritma, kita dapat 2 log 8 sama dengan 3. Oke, tinggal ngikutin ini aja ya. Dari rumus yang umum ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini A, N sama dengan B. Nah, A-nya ini, A di eksponen, dia jadi basis di logaritma. Nah, 3-nya ini, pangkatnya ini dia jadi hasil di logaritma. Lalu 8-nya ini, atau hasil eksponennya dia jadi numerus di logaritma. Seperti itu ya. Nah, biar lebih paham lagi. Misalkan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita mau ubah ini jadi bentuk logaritma. Sehingga menjadi log 100 sama dengan 2. Loh, 10 yang di sini, basisnya kemana Pak? Kok nggak ada? Oke, jadi di logaritma, apabila basisnya 10, kita tidak perlu menuliskan. Jadi kalau misalkan kalian nemu bentuk logaritma, ternyata basisnya nggak ditulis nih. Itu bukan berarti dia nggak punya basis, tapi dia basisnya 10. Ingat ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu bentuk logaritma, basisnya nggak ditulis, itu artinya basisnya adalah 10. Seperti itu ya. Oke, biar lebih paham, kita tukar sekarang. Sekarang misalkan kita dikasih bentuk logaritma, lalu kita diminta untuk membuatnya menjadi bentuk eksponen. Caranya gampang banget. Gimana caranya? Tinggal kita lihat aja. Kita lihat basisnya. Di sini kan 3 ya. 3 dipangkatin sama 4, dia jadi 81. Jadi bentuk eksponennya jadinya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Apabila ada 5 log 125 sama dengan 3, maka bentuk eksponennya, kita tinggal ambil lagi. Basis di logaritmanya 5, dipangkatkan dengan hasilnya 3, 5 pangkat 3 sama dengan numerusnya 125. Jadinya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Itu ya. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke, paham sampai sini ya? Nah, di eksponen, kan kita kenal ada yang namanya sifat-sifat bilangan eksponen. Di logaritma pun juga ada. Ada sifat-sifat logaritma. Nah, sifat yang pertama, A log A sama dengan 1.
Jadi, kalau misalkan ada logaritma, numerus dan basisnya sama nih nilainya, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. Nah, di contoh ini kan numerusnya 2, basisnya 2, sama. Berarti di hasilnya adalah 1. Oke, untuk contoh yang kedua, apabila ada A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau ada bentuk logaritma, numerusnya 1, maka hasilnya dia adalah 0. Contohnya, apabila 3 log 1 sama dengan 0, nih ya, basisnya 3, numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Untuk sifat yang ketiga, apabila ada A log B kali C, maka kita bisa ubah bentuk ini menjadi A log B tambah A log C. Jadi kalau kalian nemu bentuk logaritma, numerusnya berupa perkalian, bisa kita ubah bentuknya jadi penjumlahan. A log B plus A log C. Ingat ya, di sini berarti basisnya harus sama. Basisnya harus sama dan dia dijumlah. Gitu ya. Oke, contohnya. Misalkan 2 log 6. 2 log 6. 6 ini kan bisa kita pecah menjadi 2 kali 3 kan? Sehingga 2 log 6 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 2 kali 3. Nah, numerusnya berupa perkalian nih. Kita bisa memanfaatkan sifat ketiga ini, sehingga bentuknya berubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Gitu ya. Nah, kalau 2 log 2, 2 log 2 kalau kita pakai sifat nomor 1, kita dapatkan 1 ya. Nah, 2 log 3, ini kan kita belum bisa cari nilainya nih. Jadi langsung aja kita tulisin aja 2 log 3. Sehingga 2 log 6 hasilnya adalah 1 tambah 2 log 3. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Di sifat yang keempat, apabila ada A log B per C, maka ini bisa kita ubah menjadi A log B dikurang A log C. Jadi kalau di sifat yang ketiga tadi dia berupa perkalian, di sifat nomor 4 ini, numerusnya berupa pembagian atau pecahan. Nah, kalau kalian nemu bentuk seperti ini, kita bisa ubah menjadi pengurangan. Jadi A log B dikurang A log C. Ingat tadi ya, basisnya harus sama. Sama-sama A dan dia dikurang. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh nih. Misalkan ada 3 log 18 dikurang 3 log 6. Di sini pengurangan, basisnya sama. Berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. A log B per C. A-nya kan di sini 3 ya. B-nya 18, C-nya dia 6. Sehingga kalau kita ubah menjadi 3 log 18 per 6. 18 per 6 itu berapa sih? 3 kan? Jadi 3 log 18 per 6 itu sama aja kayak 3 log 3. 3 log 3, kalau kita pakaiin sifat nomor 1, karena dia numerus dan basisnya sama, maka nilainya adalah 1. Paham ya? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Apabila ada A log B pangkat C, itu sama dengan C kali A log B. Jadi kalau kalian nemu bentuk logaritma, numerusnya tuh punya pangkat. Di sini ya, ini kan numerusnya B, pangkatnya C. Nah, pangkat di numerusnya ini bisa kita pindah ke depan. Sehingga jadinya C kali A log B. Oke, kita coba biar lebih paham. Lihat contoh. Misalkan 5 log 25. Nah, 25 ini kan bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 kan ya? Sehingga menjadi 5 log 5 pangkat 2. Nih, numerusnya dia punya pangkat. Yaitu numerusnya kan 5, pangkatnya 2. Nah, 2-nya ini bisa kita pindah ke depan. Sehingga jadinya 2 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5. Numerus dan basisnya sama nih. Numerus dan basisnya sama berarti nilainya 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Ya, contoh yang kedua. Apabila ada 4 dikali 5 log 2. 4 dikali 5 log 2. Ini bisa kita ubah menjadi ini. Nah, 4 yang depan nih bisa kita pindah lagi ke belakang. Sehingga dia jadi pangkatnya di numerus. Jadinya 5 log 2 pangkat 4. Nih ya. 4 yang di depan ini bisa kita pindah ke belakang jadi pangkat di numerus. Jadi 5 log 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16. Jadinya 5 log 16. Nah, ini langsung aja hasilnya seperti ini aja. Karena untuk mencari nilai 5 log 16 kita perlu tabel logaritma. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-6. Jadi apabila ada A pangkat M log B pangkat N, itu sama dengan N per M A log B. Jadi kalau di sifat nomor 5 tadi kan yang ada pangkatnya cuma numerusnya doang ya. Nah, di sifat nomor 6 ini yang ada pangkatnya itu bukan cuma numerusnya doang, tapi basisnya pun punya pangkat. Nah, kalau misalkan di basis ada pangkat, di numerus ada pangkat,
Berarti ini kita bisa ubah, pangkatnya ini kita bisa pindahin ke depan. Jadi, N atau pangkat numerusnya di atas per M, pangkat basisnya di bawah. N per M dikali A log B. Oke, biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Setengah log 8. Kita diminta cari nilai setengah log 8. Nah, setengah log 8 ini bisa kita ubah ya. Setengahnya ini jadi 2 pangkat negatif 1. Ini pakai sifat eksponen ya. Setengah diubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Dan 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga setengah log 8 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 log 2 pangkat 3. Oke, di basis punya pangkat yaitu negatif 1. Di numerus dia juga punya pangkat yaitu 3. Lanjut. Nah, tadi ya, pangkat yang di basis dan numerus bisa kita pindahin ke depan. Jadi pangkatnya yang di numerus dulu 3 per pangkat yang di basis negatif 1. Nah, sisanya tinggal kita tulis 2 log 2. 2 log 2 kan tadi ya. Kalau ada numerus dan basisnya sama, nilainya ini hasilnya adalah 1. Jadi 3 per negatif 1 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 3. Gimana? Paham kan? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh adalah A log B dikali B log C sama dengan A log C. Dengan syarat B tidak sama dengan 1. Jadi kalau ada perkalian bilangan logaritma. Nah, numerus di yang depan nih. Numerus logaritma yang pertama. Nilainya sama dengan basis logaritma yang kedua. Jadi A log B dikali B log C. Ini ya, B dan B. Itu sama dengan A log C. Jadi bisa kita coret nih B-nya. Kita ambil aja. Yang depannya A log, lalu numerus yang belakang C. Nah, syaratnya apa? B-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, langsung aja kita ambil contoh. Misalkan di sini. Diketahui 2 log 3 sama dengan A. Dan 3 log 5 sama dengan B. Tentukan nilai 2 log 5. Oke, 2 log 5. 2 log 5 ini kan bisa kita dapat dengan menggunakan sifat nomor 7 ini ya. Dengan menggunakan sifat ke-7, kita bisa dapat 2 log 5 sama dengan 2 log 3 dikali 3 log 5. Ya. Numerus yang depan 3, basis yang belakang 3. Sama. Berarti bisa kita coret. Langsung aja kita ambil 2 log 5. Nah, berarti 2 log 3 kan kalau di soal diketahui itu A. 3 log 5 dia B. Jadi 2 log 5 sama aja kayak A kali B. Itu hasilnya 2 log 5 sama dengan A, B. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang ke-8. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi bentuk logaritma A log B ini bisa kita tukar nih antara numerus dan basisnya. Tapi dia jadiin 1 per. Ya. A log B. Kan dia basisnya A, numerusnya B. Ini sama aja kayak 1 per B log A. Ketukar kan ya? Sekarang basisnya jadi B, numerusnya jadi A. Tapi dia jadi 1 per. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini logaritmanya adalah 64 log 2. Nah, kita diminta cari nilainya nih. Kita bisa memanfaatkan sifat nomor 8 ini. Jadi kita jadiin aja 1 per 2 log 64. Nah, jadi 1 per, lalu logaritmanya ditukar ya. Numerus jadi basis, basis jadi numerus. Di 1 per 2 log 64. Oke, 64 ini kan sama aja kayak 2 pangkat 6 ya. Sehingga jadinya 1 per 2 log 2 pangkat 6. Nah, dengan menggunakan sifat nomor 5 yang tadi, kalau ada pangkat di numerus, ya, pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Sehingga jadinya 1 per 6 kali 2 log 2. Nah, dengan menggunakan sifat nomor 1, apabila ada numerus dan basisnya bilangannya sama atau nilainya sama, ini kan artinya sama aja 1 ya. Jadi 1 per 6 kali 1. Sehingga 64 log 2 nilainya adalah 1 per 6. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 adalah A pangkat A log B sama dengan B. Jadi kalau kalian nemu bentuk bilangan berpangkat, tapi pangkatnya ini adalah bentuk logaritma nih ya. Kan ini kan bilangan berpangkat, pangkatnya itu logaritma. Nah, syaratnya basis di eksponen atau bilangan berpangkatnya itu sama dengan basis logaritma yang jadi pangkatnya. Di sini kan A, sini juga A ya. Nah, hasilnya itu kalian ambil aja numerus di pangkatnya. Jadi dia hasilnya adalah B. Oke, biar lebih paham.
kita ambil contoh soal 6 pangkat 6 log 4. 6 pangkat 6 log 4. Bilangan berpangkat, pangkatnya bentuknya logaritma. Nah, basis di eksponennya nih, basis di bilangan berpangkatnya sama kayak basis di logaritma yang jadi pangkatnya. Sama-sama 6 ya. Berarti hasilnya langsung aja ambil numerus di logaritma yang jadi pangkatnya, yaitu 4. Jadi 6 pangkat 6 log 4 hasilnya adalah 4. Oke, ini mah paham pasti ya, karena gampang. Kita lanjut ke sifat nomor 10. Nah, sifat nomor 10. Apabila ada A log B, ini bisa kita ubah atau sama dengan C log B per C log A. Syaratnya apa? Syaratnya C lebih dari 0 dan C tidak sama dengan 1. Jadi A log B ini bisa kita ubah jadi bentuk pecahan ya. Jadi log B per log A. Nah, basis di keduanya ini harus sama. Nah, C-nya ini berapa sih? C-nya bebas, mau berapa aja. Yang penting atas sama bawahnya sama. Syaratnya C-nya itu harus lebih dari 0 dan C-nya tidak sama dengan 1. Jadi C-nya nggak boleh 1 dan C-nya harus lebih dari 0. Itu ya yang jadi syaratnya. Jadi C-nya boleh berapa aja asalkan memenuhi syarat. Oke, biar lebih paham, kita coba contoh soal. Misalkan di sini contoh soal yang A. 81 log 27. Nah, bentuk 81 log 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 log 27 per 3 log 81. Sama kayak ini ya. 3 log 27, terus 3 log 81. 27-nya di atas, 81-nya yang di bawah. Numerusnya yang jadi yang di atas, 81-nya atau basisnya dia jadi yang di bawah. Kenapa kok diambil 3, Pak? Seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya terserah mau ambil berapapun. Tapi di sini kenapa saya ambil 3? Karena 27 sama 81 ini kelipatan 3. Jadi saya ambil 3 ya. Oke, langsung aja kita kerjain. 3 log 27 per 3 log 81. 27 kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kan ya. Dan 81 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Oke, berarti di sini numerusnya punya pangkat nih. Di yang atas numerusnya pangkatnya 3. Yang bawah numerusnya pangkatnya 4. Nah, berdasarkan sifat nomor 5 yang tadi ya. Kalau numerus punya pangkat, pangkatnya nih bisa kita pindah ke depan. Jadi yang 3 ini pindah ke depan, yang 4 ini pindah ke depan. Sehingga jadi 3 dikali 3 log 3 per 4 dikali 3 log 3. Oke, 3 log 3. Numerus dan basis sama. Numerus dan basis sama. Berdasarkan sifat nomor 1, kalau numerus dan basisnya sama, ini sama dengan 1. Ini juga 1 ya. Jadi 3 kali 1 per 4 kali 1. Jadi 81 log 27 itu hasilnya adalah 3 per 4. Paham sampai sini ya? Pak, boleh nggak kalau saya ngambil nggak 3? Jadi saya mau basisnya 2. Boleh nggak, Pak? Boleh. Itu sama aja kontra hasilnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, C-nya ini bebas mau ambil berapa aja. Yang penting dia memenuhi syarat, yaitu C lebih dari 0 dan C tidak sama dengan 1. Oke, misalkan kita ambil lagi contoh ya. Misalkan sekarang kita mau ambil basisnya atau nilai C-nya adalah 2. Jadinya 2 log 27 per 3 log 81. Ya. Nah, sama kayak tadi, 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3, 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. Jadi seperti ini. Karena dia numerus punya pangkat, kita pangkatnya pindah ke depan, jadi seperti ini. Nah, lihat, di sini kan yang atas 2 log 3, yang bawah 2 log 3. Atas sama bawah sama ya. Jadi, karena atas sama bawah sama ini, kita bisa coret nih. 2 log 3-nya bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah 3 per 4. Sama kan hasilnya? Jadi, terbukti ya, kita bisa ambil nilai C ini berapapun, yang penting dia memenuhi syarat. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan 81 log 27. Mohon maaf, sepertinya ini ada soal-soal, jadi bukan 81 per 27 ya. Yang benar adalah 81 per 32. Oke. Katakan 81 log 32 dalam A. Kita coba jawab ya. Nah, ini udah benar. 81 log 32 sama dengan, nah bisa kita ubah ya. Jadi 2 log 32 per 2 log 81. Tadi ya. Numerus yang di atas, basis yang di bawah. Kok ngambilnya 2, Pak? Karena lihat di sini. Kita punya info di soal 2 log 3. Basisnya 2. Jadi kita samain aja nih. Jadi basisnya 2.
Kenapa? Biar kita bisa pakai munculin A-nya. Karena kan dimintakan tadi nyatakan 81 log 32 dalam A kan ya. Ya langsung aja sama kayak tadi, 32 dan 81-nya kita ubah. 32 jadi 2 pangkat 5, 81 jadi 3 pangkat 4. Jika jadi seperti ini, numerusnya jadi punya pangkat nih. Pangkat di numerusnya kita pindah ke depan, pakai sifat nomor 5 tadi ya. Sehingga jadi 5 kali 2 log 2 per 4 dikali 2 log 3. Nah yang atas, 2 log 2. Basis dan numerusnya sama. Kalau pakai sifat nomor 1, kalau basis dan numerus nilainya sama, ini sama aja kayak 1. Berarti yang atas 5 kali 1, hasilnya 5. Nah, 2 log 3. 2 log 3. Nah, ini kan ada info di soal ya. 2 log 3 sama dengan A. Jadi 2 log 3 ini bisa kita ganti dengan A. Jadi 4 kali A, jadi 4A. Sehingga hasilnya kita dapat 5 per 4A. Gimana? Gampang kan untuk logaritma ini? Oke, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mahir nih untuk sifat-sifat dan konsep logaritma ini, silakan kalian buka LMS kalian. Di sana saya sudah memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, semangat mengerjakan.